Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada materi prasyarat. Yang kedua pengertian pertidaksamaan nilai mutlak dan alternatif penyelesaiannya. Yang ketiga sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang keempat langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir ada contoh soal dan latihan. Materi prasyarat. Adapun materi prasyarat yang harus teman-teman pahami yaitu pertidaksamaan linear satu variabel beserta sifat-sifatnya. Dapat teman amati sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sebarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Yang keempat, jika ruas kiri dan kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Yang kelima, jika ruas kiri dan kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Yang terakhir, jika 0 kecil a kecil dari b dan 0 kecil dari c kecil dari d, maka 0 kecil dari a tambah c kecil dari b tambah d. Pengertian pertidaksamaan nilai mutlak dan alternatif penyelesaiannya. Pertidaksamaan nilai mutlak ialah sebuah perbandingan ukuran dua objek atau lebih yang selalu bernilai positif. Alternatif penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ada 4 cara. Yang pertama, pakai sifat. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, pakai definisi nilai mutlak. Yang keempat, pakai grafik atau kurva. Nah, di video ini kita akan bahas penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat dan kuadratkan kedua ruas. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk A-nya besar dari 0, berlaku yang pertama, mutlak fx kecil dari A, maka negatif A kecil dari fx kecil dari A. Yang kedua, mutlak fx besar dari A, maka fx kecil dari negatif A atau fx besar dari A. Yang ketiga, mutlak fx besar sama A, maka fx kecil sama negatif A atau fx besar sama A. Untuk A-nya besar sama 0, berlaku mutlak fx kecil sama A, maka negatif A kecil sama fx kecil sama A. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, evaluasi bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Evaluasi di sini kita kenali dulu bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlaknya seperti apa. Yang kedua, mengubah pertidaksamaan nilai mutlak hingga menjadi pertidaksamaan biasa. Yang ketiga, abaikan saja tanda pertidaksamaan ketika mencari nilai X untuk persamaan yang pertama. Jika membantu, ubah saja tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan hingga bagian akhir atau hanya sementara. Yang keempat, cari nilai X seperti yang biasa dilakukan. Ingat bahwa jika membagi atau mengali dengan tanda negatif, maka harus membalik tanda pertidaksamaannya. Dan yang terakhir kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 3 kecil sama 5. Berdasarkan sifat 4, mutlak fx kecil sama A, maka negatif A kecil sama fx kecil sama A. Sehingga negatif 5 kecil sama X kurang 3 kecil sama 5. Kedua ruas ditambah 3, maka negatif 5 tambah 3 kecil sama X kurang 3 tambah 3 kecil sama 5 tambah 3. Hasilnya negatif 2 kecil sama X kecil sama 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 2 kecil sama X kecil sama 8. Itu contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3 kurang 5X besar dari 1. Berdasarkan sifat 2, mutlak fx besar dari A, maka fx kecil dari negatif A atau fx besar dari A. Nah, sehingga 3 kurang 5x kecil dari negatif 1. Kedua ruas dikurangi 3. 3 dikurang 5x kurang 3 kecil dari negatif 1 kurang 3. Hasilnya negatif 5x kecil dari negatif 4. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Negatif 5x kali negatif 1 kecil dari
negatif 4 dikali negatif 1. Hasilnya 5x besar dari 4. Nampak? Ingat sifat dari pertidaksamaan tadi, jika dikali dengan bilangan negatif maka tandanya dibalik. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 5. Hasilnya x besar dari 4/5 atau 3 kurang 5x besar dari 1. Kedua ruas dikurangi 3 dikurang 5x kurang 3 besar dari 1 kurang 3. Hasilnya negatif 5x besar dari negatif 2. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, maka 5x kecil dari 2. Ingat sifat dari pertidaksamaan, jika kita kali dengan bilangan negatif maka tandanya dibalik. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 5. Hasilnya x kecil dari 2/5. Jadi penyelesaian dari mutlak 3 kurang 5x besar dari 1 adalah x kecil dari 2/5 atau x besar dari 4/5. Contoh soal 3. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 4x tambah 2 besar sama 6. Berdasarkan sifat 3, mutlak fx besar sama a, maka fx kecil sama negatif a atau fx besar sama a. Mutlak 4x tambah 2 besar sama 6, maka 4x tambah 2 kecil sama negatif 6 atau 4x tambah 2 besar sama 6. Kedua ruas dikurangi 2, 4x tambah 2 dikurang 2 kecil sama negatif 6 kurang 2 atau 4x tambah 2 kurang 2 besar sama 6 kurang 2. Hasilnya 4x kecil sama negatif 8 atau 4x besar sama 4. Kedua ruas dibagi dengan 4, kita dapatkan x kecil dari negatif 2 atau x besar dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kecil dari negatif 2 atau x besar dari 1. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan kuadratkan kedua ruas. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, mutlak fx besar dari mutlak gx. Yang kedua, mutlak fx kecil dari mutlak gx. Yang ketiga, mutlak fx besar sama mutlak gx. Yang keempat, mutlak fx kecil sama mutlak gx. Langkah-langkahnya, yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Yang kedua, menentukan pembuat 0. Yang ketiga, letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Yang keempat, menentukan interval penyelesaian. Dan yang kelima, menuliskan kembali interval penyelesaian. Catatan, dalam meletakkan tanda pembuat 0 pada garis bilangan, yang pertama, tanda besar dari dan kecil dari. Tanda pembuat 0 pada garis bilangan kita buat jadi bulatan kosong. Yang kedua, tanda besar sama, kecil sama. Tanda pembuat 0 pada garis bilangan kita buat jadi bulatan penuh. Daerah penyelesaian, tanda besar dari dan besar sama. Daerah penyelesaiannya adalah segmen yang bernilai positif. Yang kedua, tanda kecil dari, kecil sama. Daerah penyelesaiannya adalah segmen yang bernilai negatif. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 7 besar dari mutlak x tambah 2. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, maka 2x tambah 7 kuadrat besar dari x tambah 2 kuadrat. Jadikan ruas kanannya ini dengan 0, maka dapatkan 2x tambah 7 kuadrat dikurang dalam kurung x tambah 2 kuadrat besar dari 0. Dengan menggunakan sifat a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a kurang b. Kita misalkan di sini a-nya itu adalah 2x tambah 7 dan b-nya itu adalah x tambah 2. Sehingga kita bisa tuliskan 2x tambah 7 ditambah x tambah 2 dikali 2x tambah 7 dikurang x tambah 2 besar dari 0. Kita operasikan 2x tambah x hasilnya 3x, 7 tambah 2 hasilnya 9. Kemudian 2x kurang x hasilnya x, 7 dikurang 2 hasilnya 5. Jadi kita dapatkan 3x tambah 9 dikali x tambah 5 besar dari 0. Selanjutnya kita buat pembuat 0-nya. 3x tambah 9 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 3. Kemudian x tambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita buatkan pada garis bilangan antara negatif 3 dan negatif 5,
yang kecil itu adalah negatif 5, maka kita tuliskan dulu negatif 5, baru negatif 3. Perhatikan bulatan ini. Jika tandanya itu besar kecil dari, maka menjadi bulatan kosong. Jika tandanya itu besar sama, kecil sama, maka bulatan ini menjadi bulatan penuh. Karena di soal itu tandanya besar dari, maka kita buatkan jadi bulatan kosong. Selanjutnya kita tentukan tanda di sini. Perhatikan koefisien dari X-nya. 3X tambah 9, koefisien dari X-nya positif kan? Kemudian X tambah 5, koefisien X-nya positif juga. Positif kali positif, hasilnya positif. Positif, negatif, lalu positif. Karena di soal diminta itu tandanya besar dari, maka kita lihat yang daerahnya positif. Maka kita dapat tuliskan X kecil dari negatif 5 atau X besar dari negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kecil dari negatif 5 atau X besar dari negatif 3. Contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 1 besar sama mutlak 3 kurang 5X. Jika kita kuadratkan kedua ruas, maka 2X kurang 1 kuadrat besar sama 3 dikurang 5X kuadrat. Jadikan ruas kanannya ini sama dengan 0, maka 2X kurang 1 kuadrat dikurang dalam kurung 3 kurang 5X kuadrat besar sama 0. Dengan menggunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Kita misalkan di sini A-nya 2X kurang 1, B-nya 3 kurang 5X. Sehingga kita dapat tuliskan 2X kurang 1 ditambah 3 kurang 5X dikali 2X kurang 1 dikurang dalam kurung 3 kurang 5X besar sama 0. Jika kita operasikan, kita dapatkan 2X dikurang 5X hasilnya negatif 3X. Negatif 1 ditambah 3 hasilnya tambah 2. Kemudian 2X dikurang negatif 5X jadinya 7X. Negatif 1 dikurang 3 hasilnya negatif 4. Kita dapatkan negatif 3X tambah 2 dikali 7X kurang 4 besar sama 0. Selanjutnya kita tentukan pembuat 0. Pembuat 0 yang di sini negatif 3X tambah 2 sama dengan 0. Negatif 3X sama dengan negatif 2, X-nya sama dengan 2 per 3. 7X kurang 4 sama dengan 0, maka 7X sama dengan 4, X-nya sama dengan 4 per 7. Selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Antara 4 per 7 dan 2 per 3, yang kecil itu adalah 4 per 7. Maka kita tulis 4 per 7 dahulu, baru 2 per 3. Selanjutnya perhatikan tanda bulatan ini. Karena di soal itu tandanya besar sama, dimana perhatikan catatan lagi, tanda besar sama, kecil sama itu kita buatkan jadi bulatan penuh. Selanjutnya kita tentukan daerahnya di sini lagi dengan melihat koefisien dari X. Di sini koefisien X-nya negatif. Yang ini di 7X kurang 4 ini koefisien X-nya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian positif, negatif. Nah, selanjutnya karena di soal ini yang diminta itu adalah besar sama, maka daerahnya kita ambil yang positif. Sehingga kita bisa tuliskan 4 per 7 kecil sama X kecil sama 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 4 per 7 kecil sama X kecil sama 2 per 3. Nah, sekian video pembelajaran kita ini. Silakan kerjakan latihannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.